تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran tafsir kelas 6 KMI atau kelas 12 ya. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan yang kemarin kita bahas, yaitu surat Al-Fatihah. Kemarin kita baru membahas ayat 1 dan ayat 2, dan sekarang ayat 3 sampai insya Allah sampai selesai ya. Tapi sebelumnya kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, itu ayat 3 ya, di halaman 4. Ar-Rahmani, yang maha pemurah, Ar-Rahimi, yang maha penyayang, Aidzir rahmati, yaitu yang mempunyai kasih sayang. Wahia, yang dimaksud dengan rahmat itu adalah iradatul khair, menghendaki kebaikan, li ahlihi, bagi penerimanya. Maliki yaumiddin, ar-Rahmani ar-Rahimi adalah sifat kedua dan ketiga dari lafadz lillahi ya. Sifat pertamanya Rabbil alamin, sifat kedua ar-Rahman, sifat ketiga ar-Rahim. Sifat keempatnya Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ail jazai, yaitu hari pembalasan. Bahwa yaumuddin itu adalah yaumul kiamah, hari kiamah. Wa khusso, dan dikhususkan bidzikri, menceritakannya ya. Jadi dikhususkan menceritakan yaumiddin li'annahu, karena sungguhnya la malika ataupun la mulka, tidak ada kerajaan ya. La malika, tidak ada raja, zohiron, yang zohir, pihi, pada waktu itu, ataupun la ahada, tidak ada seorang pun raja yang zohir, illallahu, kecuali Allah. Illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala, bidalilin, dengan dalil, limanil mulkul yauma. Liman, kepunyaan siapakah, al mulku, kerajaan, al yauma, pada hari ini. Jawabnya lillahi, adalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surat Ghafir ya, ayat ke-16. Waman, dan ada orang qoro'a yang membaca malik, dibaca panjang. Malik dibaca panjang. Pamanahu, maka jika malik dibaca panjang, malikul amri, maknanya adalah pemilik segala urusan. Jadi kalau dibaca malik pendek artinya raja, kalau dibaca malik panjang artinya adalah pemilik. Malikul amri, pemilik segala urusan. Kulihi ya, semuanya urusan. Fi yaumil kiamati, pada hari kiamah. Ahwa, ataupun lafadz Allah itu mausupun, ahwa ataupun Allah itu mausupun disifati bidalika, dengan malik, daiman, selamanya. Kagofiri dzambi, seperti Ghafirudz dzambi, yaitu selamanya. Ghafirudz dzambi artinya yang mengampuni seluruh dosa. Fasoha, maka sah, hukumu, terjadinya lapad Maliki yaumiddin ya, sifatan jadi sifat, lima rifatin, untuk isi marifat, yaitu lafad Allah. Iyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami meminta pertolongan. Aina khusuka, yaitu kami menghususkan kepadamu, bil ibadati, kepada ibadah ataupun untuk beribadah. Min tauhidin, yaitu tauhid, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa natlubu, dan kami meminta al maunata, pertolongan, alal ibadati, untuk beribadah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ini dalam lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini susunan kalimatnya dibalik ya. Iyyaka itu adalah maf'ul bih, na'budu
itu fi'il dan fa'ilnya. Sama juga wa iyyaka nasta'in, iyyaka adalah maf'ul bih, nasta'inu fi'il dan fa'ilnya. Jadi asalnya na'budu iyyaka. Ini didahulukan ya maf'ulnya. Kenapa? Ini kita suka mengartikan dengan hanya gitu kan, hanya kepadamu. Nah, itu lafadz hanya kepadamu itu ada itu karena iyakanya didahulukan. Jadi beda antara iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka. Kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah artinya. Kalau na'budu iyyaka kami beribadah kepadamu. Jadi kata hanya gitu kan. Itu jadi takdim didahulukan ya maf'ulnya atau ma'mulnya. Itu li'anna takdimal amil, li'anna takdimal ma'mul alal amil yufidul hasra wal ihtimam. Karena sungguhnya mendahulukan ma'mul. Ma'mulnya itu iyyaka ya. Alal amil dan mengakhirkan amil lafadz na'budu yufidul hasra itu menunjukkan hasr. Hasr itu berarti hanya ya, penghususan. Yufidul hasra wal ihtimam dan menunjukkan ihtimam. Ihtimam itulah sesuatu yang penting. Dilanjut, ihdina kami meminta ya, ataupun tunjukilah kami as-siratal mustaqima, jalan yang lurus. Ai arsyidna, yaitu tunjukilah kami ilaihi terhadap jalan yang lurus. Wayab dulu dan jadi badal ya, minhu dari lapad as-siratal mustaqima, siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir ya. Siratal ladzina an'amta alaihim lapad siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina ya, yaitu jalan-jalan ya, ataupun jalan orang-orang an'amta yang engkau telah berikan nikmat alaihim kepada mereka bil hidayati dengan hidayah. Wayab dulu dan jadi badal juga minal ladina dari lapad alladina bisilatihi, yaitu lapad an'amta alaihim ya. Goiril magdubi alaihim. Goiril magdubi bukan jalan orang-orang yang dibenci alaihim mereka. Wahum mereka itu adalah al yahudu yahudu. Wala goiri ya, wala goiri dolin dan bukan juga jalan orang-orang yang dolin, yang sesat, yang sesat. Wahum mereka itu an-nasoro, yaitu Nasrani. Wanuktatul badali dan penyebutan badal, ibadat ifadatun itu memberikan faidah. Annal muhtadina sesungguhnya orang-orang yang diberi hidayah, laisu bukanlah muhtadin itu Yahudan adalah Yahudi, wala Nasoro dan bukanlah Nasrani. Wallahu dan Allah a'lamu maha mengetahui bisawabi terhadap kebenarannya. Wa ilaihi dan hanya kepada Allah al marji'u tempat kembali, wal ma'abu dan tempat kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa dan mudah-mudahan memberikan keselamatan Allah ala sayyidina Muhammad kepada nabi kita yaitu Muhammad. Wa ala alihi dan kepada keluarganya, wasobi dan sahabatnya, wasalama dan mudah-mudahan masih memberikan keselamatan, tasliman yaitu dengan keselamatan, kathiron yang banyak, daiman selamanya, abadan selamanya. Wasbunallah dan cukuplah bagi kami Allahu Allah, wa ni'ma dan alangkah bagusnya al wakilu yang mewakili ataupun yang memberikan nikmat. Wala haula dan tidak ada daya upaya, wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah. Banyak itu bil isti'anah ya, al aliyyi yang maha agung, yang maha tinggi, al azimi dan yang maha agung. Nah, ini ayat 3 dan 4 ya. Artinya itu ayat 3 dan 4 di sini menjelaskan sifat Allah ya, ayat 3 dan 4, yaitu sifat kedua tadi sudah dijelaskan ya. Sifat kedua dari lafaz lillahi itu sifat pertamanya Rabbil alamin, sifat keduanya adalah lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ya kalau dalam tafsir Al-Marogi dia artikan al-mufdi lin-ni'ami ya, al-muhsini ala ibadihi bila hasrin wala nihayatin ya. Al-mufdi lin-ni'ami al-muhsini ala ibadatin bila hasrin wala nihayatin. Al-mufdi yaitu yang mencurahkan ya, memberikan lin-ni'ami terhadap banyak nikmat ya. Al-muhsini yang memberikan kebaikan, yang berbuat baik ala ibadihi kepada hamba-hambanya ya. Bila hasrin tanpa adanya pengecualian, wala nihayatin dan
tanpa adanya akhir. Itu sifat Ar-Rahman ya. Artinya Ar-Rahman itu adalah yang mencurahkan atau memberikan nikmat yang banyak, berbuat baik kepada hamba-hambanya tanpa pengecualian dan tanpa akhir. Sifat ketiga yaitu Ar-Rahimi yang tadi ya. Ar-Rahimi yang bermakna dirahmati tadi, yang mempunyai kasih sayang atau menghendaki kebaikan bagi penerimanya. Adapun sifat yang keempat ya adalah Malik ya. Malik itu jika dibaca pendek tadi bermakna raja, dan jika dibaca panjang yaitu Malik artinya adalah pemilik. Sedangkan lafaz Yaumiddin adalah berarti hari pembalasan. Ini hari pembalasan, ini penyebutan Yaumiddin ini dihususkan, bukan berarti di dunia Allah bukan raja. Akan tetapi kalau di dunia ada saja makhluk yang mengaku sebagai raja di raja yang memproklamirkan diri untuk menjadi syarik atau saingan bagi Allah, seperti Fir'aun dan Namrud. Sedangkan di akhirat tidak ada yang berani memproklamirkan diri sebagai raja selain Allah. Di mana ya tantangan Allah itu disampaikan tadi dalam surat Ghafir ayat ke-16, limanil mulkul yaum. Selanjutnya ini ayat yang kelima adalah pernyataan seorang hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin sudah dibahas ya bahwa itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebelumnya ada lafaz qulu. Itu supaya munasabah, supaya sesuai bahwa itu adalah perkataan seorang hamba. Ayat kelima ini adalah pernyataan seorang hamba bahwa seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini ada orang yang hidupnya dipersembahkan untuk selain Allah, tetapi ketika ada kesulitan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, itu kan dia itu sampai-sampai dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Misalnya riba, demi seseorang riba dihalalkan, pacaran dihalalkan, segala macam yang Allah haramkan dia halalkan, padahal dia ngakunya sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Dia halalkan apa-apa yang Allah haramkan, tetapi ketika ada kesulitan dia meminta pertolongan kepada Allah. Maka bagi kita lewat ayat kelima ini, beribadah itu hanya kepada Allah. Jadi segala sesuatu itu harus dipersembahkan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Semuanya harus dipersembahkan kepada Allah dan harus di atas syariat Allah. Jangan sampai gitu niatnya apa ibadah tapi jalannya gak benar. Nah itu gak benar juga gitu kan. Itu gak benar juga. Jadi semuanya ibadahnya atau hidupnya harus dipersembahkan kepada Allah, dalam arti ibadahnya harus kepada Allah dan juga minta pertolongan baru kepada Allah. Jangan sampai ibadahnya kepada selain Allah, tetapi dia ketika ada kesulitan baru meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, ini ayat yang ke-6 adalah merupakan doa supaya kita ditetapkan dalam jalan siratal mustaqim ya. Ini ayat yang ke-7 merupakan penjelasan dari siratal mustaqim, yaitu yang Allah jelaskan juga dalam surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 69. Itu kan minaladina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Silakan dilihat surat An-Nisa ayat ke-69. Jadi penjelasan siratal mustaqim itu adalah an'ama alaihim minan nabiyyin. Pertama jalan para nabi, wasyuhada minat wasidikin, kedua sidikin, ketiga syuhada, keempat solihin. Itu jalan yang Allah ridhoi. Dan dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa jalan hidup itu ada 3. Yang pertama adalah jalan hidup itu siratal mustaqim ya, yang seperti tadi kita lihat ya, siratal mustaqim itu yang seperti itu, yaitu minal ladina an'ama alaihim minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasyuhada wasolihin wasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, yaitu siratal mustaqim itu adalah jalannya para nabi, siddiqin yaitu para pecinta kebenaran,
wasyuhada'i dan orang-orang yang mati syahid, wassolihina dan orang-orang yang solih. Orang-orang yang solih itu orang yang solaha ya. Solaha itu sesuai jalan hidupnya dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga sudah dicontohkan oleh para ulama. Dan adapun ya yang kedua, sirot itu adalah magdub ya. Magdub kalau dalam kitab ini ya tafsir jalan lain, magdub itu adalah Yahudi. Ada juga ya pengertian magdub itu kalau kita lihat dari Al-Quran juga ya, surat Al-Mujadalah ya ayat 14. Alam taro ilal ladina tawallau qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum yahlifuna alal kadibi wa hum ya'lamun. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat. Nah, ini yang termasuk magdub itu adalah orang-orang yang berteman dengan Yahudi. Kita lihat dulu di Yathrib ya, di Madinah ketika perjuangan Islam itu siapa yang berteman dengan Yahudi, maka mereka lah orang-orang munafik. Mereka juga termasuk magdub gitu kan, termasuk magdub orang munafik itu karena mereka berteman dengan orang-orang yang magdub yaitu Yahudi. Nah, mereka itu kata Allah mahum minkum, mereka itu bukan dari golongan kalian, bukan juga dari golongan mereka. Nah, ini termasuk juga magdub itu adalah orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah dolin ya. Dolin itu adalah jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan surat Al-Fatihah ayat ke-3 ya sampai ayat ke-7. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.